Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Akhirnya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat saudara. Pada perjumpaan kita kali ini kita akan mempelajari Alkitab secara sederhana, yaitu berhubungan dengan hukum Allah. Di luar sana, banyak orang mengatakan bahwa hukum Allah itu diberikan hanya untuk kepada orang Israel. Mari kita baca Alkitab, karena Alkitab dapat menjelaskan apa yang kita bahas pada saat ini secara sederhana. Baik, kita lihat latar belakang sebelum hukum itu diberikan. Allah memanggil Abraham keluar dari zona nyaman di mana dia tinggal, pergi ke satu tempat di mana dia tidak tahu kemana Allah akan tuntun dia. Oke, di satu tempat. Lalu Allah berfirman dalam Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dikatakan Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ayat 3 dikatakan, bagian terakhir dikatakan, ya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Allah berjanji Abraham akan dibuat suatu bangsa yang besar, dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, dalam perjalanan kehidupannya kita tahu meninggalkan zona nyaman menuju ke tempat di mana Allah berencana untuk menjadikan dia suatu bangsa yang besar. Namun di usia tuanya dia belum mendapatkan keturunan. Balik, Allah berfirman menjadi bangsa yang besar. Bangsa harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, bangsa itu harus memiliki jumlah penduduk atau masyarakat yang cukup untuk dikatakan suatu bangsa. Kedua, jadi bangsa harus memiliki teritorial atau daerah di mana mereka berdomisili. Dan suatu bangsa harus memiliki seorang pemimpin. Karena dikatakan suatu bangsa harus memiliki seorang pemimpin, maka ada aturan-aturan atau hukum yang berlaku terhadap penduduk atau bangsa tersebut, di mana interaksi mereka diatur dengan aturan-aturan yang berlaku bagi mereka. Itulah kira-kira persyaratan suatu bangsa. Nah, selanjutnya dalam perjalanan kehidupan Abraham setelah keluar dari dari daerah nyamannya, Allah berfirman lagi kepadanya dalam Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi pada pasal ini Tuhan memastikan bahwa bangsa yang besar itu dari keturunan Abraham. Walaupun pada saat itu Abraham belum memiliki keturunan, ya, tetapi Tuhan sudah berjanji dari keturunanmu, ya, jumlahnya akan seperti bintang-bintang di langit. Artinya banyak. Di sini kita lihat bahwa untuk memenuhi kriteria satu bangsa itu jumlah penduduk Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Lalu Abraham mendapatkan anak dari istrinya Sarah, ya. Jadi istrinya Sarah mengandung dan di usia tua melahirkan anak, mendapatkan Ishak. Dan Ishak, ya, kawin, istrinya bernama Ribka, dan Ribka mengandung, ya, 2 bayi yang ada di dalam kandungannya. Karena dia bergumul dengan keadaan bayinya tersebut yang berada dalam kandungannya, lalu Tuhan berfirman kepada Ribka dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Lalu firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua menjadi hamba kepada anak yang muda. Kita tahu
Ribka melahirkan 2 orang putra, 2 orang anak laki-laki, yaitu Esau yang tertua dan Yakub. Dan sekarang dari keturunan Yakub kita akan berbicara, ya, keturunan yang menjadi cikal bakal bangsa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Lalu Tuhan berfirman kepada Yakub di dalam Kejadian 35 ayat 11. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Jadi kita lihat sini, janji Allah sedikit demi sedikit mulai terpenuhi. Bahwa Yakub, ya, dari keturunannya akan apa? Menjadi apa? Bertambah banyak, menjadi satu bangsa. Dan kita tahu Yakub memiliki 12 anak, yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Zebulun, Isakar, dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benyamin, dan seorang anak perempuan, yaitu Dina. Tetapi keturunan Yakub dari 12 anak laki-laki inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Nah, kita tahu setelah pergumulan dalam perantauan, Yakub kembali ke tanah Kanaan. Dalam pergumulannya itu, ya, dia kembali, dia tinggal di tanah Kanaan, dan pada saat itu terjadi kelaparan. Setelah beberapa tahun kemudian terjadi kelaparan, di mana dia keturunannya sudah mulai banyak. Karena kelaparan, kekeringan, mereka butuh makan untuk dapat bertahan hidup. Lalu diutuslah mereka untuk mencari bahan makanan sampai di Mesir. Pada saat yang sama, saudara mereka, orang yang mengatur katakanlah satu perekonomian, sistem perekonomian di Mesir, ya, bahan makanan dan lain sebagainya, orang kedua daripada Firaun. Dan saudara-saudaranya ini datang untuk mendapatkan bahan makanan. Dan selanjutnya Yusuf mengungkapkan jati dirinya bahwa dia bahagian daripada mereka. Dan Yusuf memanggil orang tuanya yang berada di Kanaan sana untuk sementara waktu tinggal di Mesir, karena di Mesir bahan makanan berlimpah. Lalu dalam Kejadian 45 ayat 5 mengatakan, lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anaknya, seluruhnya berjumlah 66 orang. Ayat 27 dari pasal 46, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Kita lihat 70 jiwa, 66 tambah Yusuf beserta anaknya 2 dan Yakub 70 jiwa. Oke? Nah, kita lihat mereka tinggal di Mesir. Mereka berkembang, hidup, beranak pinak, sehingga jumlah mereka semakin besar, semakin banyak, ya, di Mesir. Dalam Keluaran 1 ayat 7 mengatakan demikian. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat, berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saudara bisa bayangkan, ya, mereka, populasi mereka itu semakin bertambah. Dalam peristiwa ini, persyaratan suatu bangsa itu jumlah penduduk sudah memenuhi syarat bagi orang Israel. Jumlahnya sudah memenuhi syarat dikatakan suatu bangsa. Kita lanjut, ya. Di dalam kehidupan mereka, mereka ditekan di Mesir. Ditekan sehingga mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengirim Musa. Melalui Musa, bangsa Israel ini dipimpin keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Sebelum mereka keluar dari tanah perjanjian, ada satu aturan yang Tuhan perintahkan kepada mereka yang harus mereka
ikuti. Anda bisa baca ya peristiwa-peristiwa itu dari pasal selanjutnya sampai di pasal 12 ayatnya yang ke-49 ya. Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Jadi ayat yang ke-9 Tuhan katakan demikian. Satu hukum saya akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengahmu. Jadi pada waktu mereka hendak keluar dari Mesir, terjadi satu peristiwa Tuhan menyuruh mereka untuk menyembelih hewan korban Paskah. Ya, dan peraturan ini berlaku tidak hanya pada orang Yahudi, khususnya keturunan Yakub, tetapi semua orang yang mau tinggal menjadi bagian daripada orang Israel. Satu hukum berlaku. Jadi kita lihat sini, sebelum mereka keluar, mereka sudah dibekali satu aturan dan firman mengatakan bahwa hukum Allah berlaku bagi semua umat manusia yang mau menjadi bagian daripada umat Allah, orang Israel. Kenapa kita katakan orang Israel umat Allah? Bukan Israel secara jasmani yang ada sekarang di Timur Tengah, ya, di Lebanon sana, bukan. Tapi nanti kita lihat kenapa dikatakan Israel. Ya, lalu dalam perjalanan mereka, setelah mereka keluar, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Di bawah kaki gunung Sinai, Allah berfirman, Allah memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai di dalam Keluaran 19 ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi dua kalimat yang menyatakan bahwa orang Israel ini terdiri dari keturunan Yakub dan orang Israel. Seperti yang dikatakan pasal 12 tadi, orang yang mau tinggal menetap ya mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan, kayak seperti perayaan Paskah, ya mereka harus menjalani hukum sama seperti orang Israel. Jadi hukumnya itu berlaku bagi semua orang yang mau menjadi bagian daripada umat Allah. Jadi di sini dikatakan ya satu hukum berlaku. Ya. Musa naik ya menghadap Tuhan, lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Ayat 5 dari pasal 19 buku Keluaran. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada janjiku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel dan keturunan daripada Yakub, kalau mereka setia menuruti firman Tuhan, ya, mereka akan jadi bangsa kesayangan Tuhan. Mereka akan menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Kerajaan imam artinya bangsa atau kerajaan yang memimpin umat manusia kembali berbakti atau menyembah kepada Allah yang benar. Ini janji Tuhan. Ayat 8 dari pasal 49 tersebut, pasal 19 tersebut mengatakan, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu setia, ya kamu akan jadi kesayangan, kamu akan jadi kerajaan imam, bangsa yang kudus, ya kerajaan yang memimpin umat manusia di seluruh bumi untuk kembali kepada Allah yang benar. Lalu mereka jawab kepada Musa, ya kami mau. Dan Musa sampaikan kepada Allah bahwa mereka, bangsa Israel, keturunan Yakub, mau. Pasal 20, Allah berfirman kepada mereka di padang gurun Sinai, di bawah kaki gunung Sinai. Ayat yang pertama pasal 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah menegaskan kepada keturunan Yakub dan orang Israel bahwa Allah lah yang memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir, ya sampai di tempat di mana Allah berbicara di bawah kaki gunung Sinai ini. Artinya Allah menegaskan bahwa Allah yang memimpin mereka melalui Musa, dan penampakan Allah kepada mereka
melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Itulah kehadiran Allah, bahwa Allah memimpin mereka. Jadi satu bangsa sudah memenuhi syarat keluar dari tanah perbudakan di Mesir, baik perbudakan secara jasmani maupun perbudakan secara spiritual, karena lingkungan Mesir penuh dengan berhala-berhala. Oke. Lalu ayat selanjutnya Allah berfirman mengucapkan 10 hukum. Ya. Yang ketiga, ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Karena mereka keluar dari perbudakan di Mesir dengan lingkungan berhala-berhala, maka Allah berfirman jangan ada ya Allah lain di hadapan hadirat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, mereka hanya punya satu Allah, tidak ada berhala-berhala lain. Kedua, jangan membuat patung atau apapun yang menyerupai, ya, lalu sujud menyembah. Jangan sama dengan seperti Mesir, banyak patung-patung yang berhala-berhala untuk menyembah kepada mereka. Tuhan tidak mau itu. Jangan ada membuat patung ya dalam bentuk apapun di atas bumi, ya, di bawah air dan seterusnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan. Lalu yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ayat ke-8. Jadi hari ini Allah khususkan buat mereka, buat umat Allah. Hari Sabat ini adalah hari khusus di mana mereka harus berbakti kepada Allah yang telah memimpin mereka, Allah yang telah menuntun mereka, Allah yang telah membebaskan mereka, Allah yang menyertai mereka hingga pada saat itu. Lalu hukum ke-5 sampai hukum yang ke-10 itu berbicara tentang hubungan sesama anak bangsa. Yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini. Ayat 17. Jadi ayat 1 sampai 4 berhubungan dengan anak bangsa, umat Israel, keturunan Yakub berbakti kepada Allah. Ayat hukum ke-5 dan hukum ke-6, ayat ke-12 sampai ke-17 berbicara bagaimana kita harus berhubungan satu dengan yang lain sebagai anak bangsa, sebagai orang Israel, keturunan Yakub. Ya. Berdasarkan 10 hukum ini, ya, hukum ke-5 sampai hukum ke-10 dijabarkan secara rinci kepada orang banyak ini. Hingga saat itu belum ada aturan-aturan atau hukum yang mengatur cara bermasyarakat atau berbangsa. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir, belum ada aturan-aturan yang mengatur mereka untuk apa? Berinteraksi satu dengan yang lain. Maka Allah berikan ini kepada mereka, membekali mereka sebagai suatu bangsa haruslah hidup dengan berperaturan. Lalu setelah ayat itu dijabarkan, itulah hukum sipil dikatakan. Kalau Anda baca setelah pasal 20, pasal 21, 22, 23 sampai pasal 24, ayatnya ke-12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah dan menghadap aku ke atas gunung dan tinggal di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi pada pasal 20 Allah berfirman, Allah masih mengucapkan kepada mereka. Tetapi pasal 24 Allah menulis 10 hukum ini di atas 2 loh batu untuk diajarkan kepada orang Israel di atas loh batu. Artinya hukum ini permanen, tidak akan berubah. Ya. Kita lihat secara penduduk, populasi, mereka sudah memenuhi syarat dikatakan satu bangsa. Secara hukum, ya, mereka punya aturan hukum berinteraksi, hukum sipil satu bangsa. Pemimpin, Allah sendiri yang memimpin mereka dalam Kejadian 19 tadi. Ya, Allah yang memimpin keluar dari mereka melalui Musa. Tentunya hadir, dan kehadiran Tuhan dinyatakan dalam tiang api malam hari dan tiang awan di siang hari. Nah, kita lihat sudah memenuhi syarat. Dan ada satu hukum lagi yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu ceremonial law atau hukum upacara, yang dimana hukum upacara ini yang menggambarkan rencana penebusan Allah terhadap umat manusia melalui bangsa Israel. Bangsa Israel mempraktekkan, dan itu menjadi berkat bagi orang lain kalau mereka mau menjadi bagian daripada mereka. Rencana penebusan itu
penumpahan darah di dalam sistem korban yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi hukum diberikan saat mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Lalu apakah hukum itu hanya untuk mereka, orang Israel? Pasal 12 tadi dikatakan bergabung dengan mereka, mengikuti Paskah, ya harus mengikuti aturan Tuhan dan berlaku sama orang Yahudi, keturunan Yakub asli ataupun orang asing yang mau tinggal menjadi bagian dari orang Israel. Mari kita lihat Imamat 24 ayat 22. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan mengingatkan lagi setelah Keluaran dalam buku Imamat, dan ingatkan satu hukum berlaku orang asing maupun orang Israel asli yang mau bergabung menjadi bagian dari mereka. Bilangan 15 ayat 16. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Jadi hukum ini berlaku sama bagi umat Tuhan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa hukum ini diberikan kepada umat Tuhan sebagai satu kerajaan imam yang akan menuntun mereka, dunia ini, umat manusia yang lain, untuk datang berbakti kepada Allah mereka dengan aturan dan peraturan yang sama. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 41. Ya. Pada saat Salomo mentabiskan Ka'bah Allah, dia kata, jadi apabila orang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama Tuhan, sebab orang mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan dengan lenganmu yang terancung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga di tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu sehingga mereka takut engkau sama seperti umatmu Israel, sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Kita lihat hukumnya ini berlaku untuk semua orang, tidak parsial, orang Yahudi keturunan Yakub dan bukan orang Yahudi yang merupakan, tidak sama. Bahkan rumah Tuhan, Salomo menyadari bahwa rumah Tuhan ini didirikan untuk seluruh umat manusia. Ka'bah yang dia dirikan itu seluruh umat manusia. Kalau orang belum jadi bagian dari orang Israel, lalu mendengar nama Tuhan, lalu datang untuk berbakti, berdoa, meminta sesuatu, kiranya Tuhan menjawab. Oleh karena apa? Ada nama Tuhan di Ka'bah situ. Kita lihat imamat yang rajani, inilah fungsinya yang harus dijalankan oleh orang Israel seperti Salomo. Ya, mereka harus mengundang, ya, menyatakan kepada dunia, ini Allah yang kami sembah, mari datang bergabung bersama kami. Ya, seperti permaisuri dari apa? Ratu Sheba. Ya, Ratu Sheba yang apa? Yang melihat bahwa Salomo menyambut dia, lalu menuntun dia ke rumah Tuhan. Dia kagum, dan itulah berkat yang harus disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia. Jadi seluruh berkat keselamatan, jadi seluruh berkat atas Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, ya, yang kita tuntun mereka untuk datang menyembah kepada Allah yang benar. Bukan cuma hukum, bukan cuma Ka'bah yang untuk orang Israel, ya. Bukan cuma untuk orang Israel, tapi untuk semua orang. Kita lihat dalam buku Yehezkel mengenai tanah perjanjian. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku Israel, dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah suku-suku Israel. Jikalau di tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hukum itu bukan hanya untuk orang Israel. Ka'bah Allah itu bukan hanya untuk orang Israel. Tanah perjanjian itu hanya bukan orang untuk Israel keturunan Yakub yang mau menjadi umat Allah, ya, sehingga Ka'bah itu
Saya bilang rumah doa segala bangsa. Yesus kutip lagi, ya, rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa. Jadi kita lihat di sini, Allah merencanakan segala sesuatu melalui bangsa Israel sehingga seluruh umat manusia itu akan mendapatkan berkat seperti yang Dia janjikan kepada Abraham. Semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat oleh karena apa? Keturunan Abraham. Jadi kita sudah dapat lihat, ya. Bahkan Yesaya dikatakan akan terjadi hari-hari terakhir. Yesaya 2 ayat 2-3. Gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi tempat perbaktian, ya, nama Allah di surga itu akan menjadi berkat di mana seluruh umat manusia akan berduyun-duyun. Ini Yesaya katakan. Demikian juga buku Mika. Ya, Sakaria 2 ayat 11 katakan, banyak bangsa akan mengembukan diri kepada Tuhan pada waktu itu akan menjadi umatku. Jadi umat Tuhan, Israel dikatakan umat Tuhan apabila mau mengikuti perintah Tuhan, mau berbakti kepada Tuhan. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah hukum itu sudah berhenti pada saat Yesus disalibkan? Kita akan bicara di lain waktu, tetapi kita lihat hukum, ya. Di dalam Roma 3:29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Iya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi Allah yang menciptakan segala langit dan bumi ini beserta isinya. Allah yang menciptakan manusia. Makanya Allah tidak membeda-bedakan, ya. Hanya keturunan Abraham, keturunan Yakub digunakan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain yang sudah jauh dari jalan kebenaran. Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua orang Israel ada berasal dari Israel. Artinya ada orang yang mau bergabung menjadi bagian mereka. Kenapa sampai dikatakan orang Israel? Nanti kita lihat ayat 24 dari Roma 9. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa yang lain. Saudara dan saya, orang Indonesia atau siapa saja, sudah bisa menjadi bagian daripada bangsa Israel karena kita dipanggil dari bangsa-bangsa lain. Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel. Nah, rupanya sebagai satu syarat menjadi bangsa Israel spiritual khususnya, apabila kita menerima Kristus. Dikatakan sini dalam Efesus 2, tanpa Kristus kita tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Jadi dikatakan, ya, bahwa tanpa Kristus kita tidak termasuk kewargaan Israel. Lalu ayat 13 dari Efesus 2 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi oleh karena Kristus saudara dikatakan sebagai orang Israel spiritual. Sekali lagi bukan Israel yang berada yang sedang berperang, ya, yang berada di Timur Tengah sana, tetapi orang Israel spiritual. Kenapa dikatakan orang Israel? Nanti kita lihat, ya, bagaimana sehingga dikatakan orang Israel. Jadi saudara-saudara, ya, hukum ini berlaku bagi orang Israel. Bukan dari keturunan Yakub saja, tetapi setiap orang yang mau menjadi bagian daripada orang Israel. Ya, tanah perjanjian bukan hanya untuk keturunan Yakub, tetapi semua orang yang mau menjadi bagian daripada orang Israel menetap di sana, menempati, menduduki tanah perjanjian. Artinya tanah perjanjian ini terbuka bagi semua umat manusia. Tempat perbaktian, rumah peribadatan, rumah doa segala bangsa itu disediakan buat segala kaum di muka bumi ini. Kenapa dikatakan Israel? Bangsa Israel. Kita tahu ceritanya bagaimana kalimat nama Israel ini muncul. Di saat Yakub mengadakan perjalanan kembali ke tanah perjanjian setelah dia mengasingkan diri karena dia menipu kakaknya,
dan kakaknya pada saat itu berencana untuk membinasakan dia. Setelah dia kembali dengan keturunannya, anak-anaknya, istrinya dan beserta gundiknya dengan kekayaan berlimpah, dia bergumul kepada Tuhan. Apakah Tuhan menyertai dia? Apakah janji Tuhan ya ditepati? Sekarang saya bergumul, iman percaya saya dengan Tuhan. Iman percaya Yakub dengan Tuhan. Dia bergumul, Tuhan, apakah Tuhan lindungi saya? Sekarang secara manusia dia takut menghadapi saudaranya Esau yang pada saat melarikan diri begitu marah hendak membunuhnya. Secara iman bergumul kepada Tuhan akan janji Tuhan, secara manusia bergumul dengan ketakutannya terhadap saudara laki-lakinya, kakaknya Esau yang berencana untuk membunuh dia pada saat itu. Tetapi Tuhan berperkara. Dia bergumul secara spiritual dengan Allah dan secara fisik kemanusiaan, ketakutan, dan dia menang. Makanya Tuhan katakan di dalam Kejadian 32, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Demikian saudara saya, saat kita terima Kristus kita bergumul. Kita bergumul untuk terima Kristus, ya. Kita bergumul baik secara spiritual, kepercayaan kita dengan Kristus sebagai juru selamat kita, dan kemanusiaan kita di masa depan ini, menjalani hari-hari yang gelap di dunia ini. Dan apabila kita menang, kita memutuskan ikut Yesus, kita menjadi warga negara Israel spiritual, dan kita memiliki Allah. Seperti yang dikatakan dari firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 12 dikatakan, ya, keluarga Israel, kalau kita tidak menerima Kristus, tidak punya pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Tetapi oleh karena Kristus kita menjadi bagian daripada bangsa ini, janji ini, berkat ini, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Itulah cerita latar belakang dan hukum Tuhan itu berlaku sampai saat ini. Berbicara hukum mana yang masih berlaku, kita akan bicara selanjutnya. Tetapi Allah berikan hukum melalui bangsa Israel supaya semua manusia itu dapat dituntun mengikuti hukum Allah. Dengan mengikuti hukum Allah, mereka kembali ke jalan yang benar, menyembah kepada Allah yang hidup. Anda bisa rangkumkan pelajaran singkat ini dengan rangkuman-rangkuman yang sederhana mungkin, yang bisa menguatkan iman percaya saudara saya. Seperti yang saya buat, hukum Allah diberikan kepada manusia melalui bangsa Israel. Melalui mereka seluruh kaum mendapatkan berkat Allah. Kedua, bangsa Israel secara spiritual atau rohani adalah umat Allah yang mengikuti hukum-hukumnya dan firman-Nya. Makanya Tuhan katakan, ditulis dalam 2 loh batu, ajarkan kepada mereka supaya mereka mengikuti. Demikian juga saudara dan saya, ya. Kita pelajari hukum Allah dan kita ikuti supaya kita dikatakan sebagai Israel rohani. Secara spiritual, Israel secara spiritual memimpin umat manusia untuk berbakti kepada Allah yang benar, Allah hidup. Itulah tanggung jawab kita. Kita sudah menerima Kristus menjadi kewargaan Israel, memiliki Allah, memiliki pengharapan. Kita menuntun orang untuk datang kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Bangsa Israel rohani atau spiritual mengajarkan hukum Allah agar umat manusia berjalan di jalan benar. Itulah bangsa Israel rohani atau spiritual, ya, sebagai kerajaan imam, bangsa yang kudus. Melalui Israel rohani atau spiritual, gambar Allah, rupa Allah yang hilang akibat dosa dapat dipulihkan karena hukum Allah adalah refleksi atau gambaran dari karakter Allah yang diberikan kepada orang Israel untuk diajarkan kepada umat manusia. Itu gambaran singkat hukum Allah yang merupakan karakter daripada Allah itu sendiri, atau dasar fondasi dari pemerintahan kerajaan surga. Jadi hukum diberikan kepada seluruh umat manusia agar kita mengikuti hukum Allah, ya, dan memiliki karakteristik Kristiani yang benar sebagai umat yang memiliki janji-janji yang Allah berikan.
Sehingga di dalam buku Sakaria dikatakan seluruh umat manusia akan datang menyembah kepada Allah, berarti Allah untuk semua manusia. Hukumnya, firmannya untuk semua manusia. Hanya ada satu Allah, hanya satu hukum Allah. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah hukum yang kita ikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya renungan singkat ini bisa menguatkan iman percaya saudara saya agar tetap mengikuti perintah-perintahnya hingga kedatangan yang kedua kali. Terima kasih. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.